Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran. Ya, saya di sini akan memperkenalkan nama-nama kelompok, anggota kelompok. Yang pertama itu Mas Rizky Yusuf Saputro, nomor NIM 1263112010003. Yang kedua ya saya sendiri, yaitu Mas Arya Satyendrawan, nomor NIM 1263120101006. Ya, di sini saya akan menjelaskan penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu pengertian anggaran. Pengertian anggaran yaitu menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam suatu moneter standar dan satuan ukuran yang lain mencakup jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, menurut Supriyono, anggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Yang ketiga yaitu anggaran merupakan unsur yang penting dalam perusahaan karena anggaran yang digunakan dalam manajemen dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam perencanaan dan pengendaliannya. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapat dan bahan yang direncanakan untuk tahun itu. Yang keempat yaitu anggaran berfungsi sebagai alat pelaksanaan, memberikan pedoman agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras. Sebagai alat pengawas, yaitu digunakan sebagai alat menilai pelaksanaan pekerjaan. Tujuan anggaran adalah untuk menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan. Karena pada dasarnya, anggaran atau budget merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dari aktivitas usaha sebuah organisasi. Karakteristik anggaran. Apa itu karakteristik anggaran? Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang itu. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu anggaran mengestimasikan potensi laba dan unit bisnis tersebut. Jadi perusahaan itu akan tetap aman kalau misalnya ada karakteristik anggaran. Yang kedua yaitu dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah moneter non moneter, contohnya yaitu unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga yaitu biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dalam bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada 2 anggaran per tahun. Misalnya perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim-musim semi dan musim gugur. Yang keempat yaitu merupakan komitmen manajemen. Apa itu komitmen manajemen? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas mencapai tujuan-tujuan anggaran. Jadi, manajer harus bertanggung jawab semua capaian tujuan dari yang dianggarkan. Yang kelima yaitu usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Jadi anggaran itu harus disetujui oleh atasan, paling atas sendiri yaitu bos ya atau pemilik perusahaan. Jadi kita yang harus kita menganggarkan suatu usaha harus disetujui oleh atasan. Jadi tidak bisa semena-mena mengeluarkan anggaran tersebut. Nah, yang keenam yaitu setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau mau mengubah itu ada kondisi yang harus mendadak atau kondisi yang sangat urgent
harus diubah. Kalau tidak urgent, tidak dapat diubah karena sudah keputusan yang di atas sudah menyetujui anggaran sebelumnya. Yang terakhir yaitu secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian dianalisis secara serta dijelaskan. Nah, perbedaan proses penyusunan anggaran dengan rencana strategi dan dengan prediksi. Ini cukup terbalik ya. Jadi rencana strategi ini lebih efektif kelihatannya. Ya, sebelumnya kita jelaskan dulu mana yang lebih efektif, mana yang tidak efektif. Yang pertama yaitu suatu rencana strategi intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawabnya, ada penanggung jawab dari pusat, jadi aman. Memiliki fokus periode waktu 1 tahun, jadi mempunyai batasan rencana strategi ini dan memiliki fokus periode 1 tahun, mempunyai waktu jangka panjang, melibatkan konsep perencanaan namun jenis aktivitas perencanaannya berbeda. Yang selanjutnya merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategi organisasi. Yang terakhir, perencanaan strategi mendahului menyusun anggaran dan menyediakan kerangka kerja yang dalam anggaran tahunan dikembangkan. Jadi perencanaan strategi mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja yang dalam anggaran tahunan dikembangkan. Jadi anggaran tahunan itu bisa dikembangkan dalam hal apapun, buat apapun lah. Jadi lebih efektif, mungkin lebih efektif dalam rencana strategi ya. Kalau ya ini saya akan menjelaskan prediksi. Suatu prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Nah, suatu prediksi itu memang tidak bisa ditebak, namanya juga prediksi. Jadi prediksi ini cuma di awang-awang dalam pikiran aja, dapat untuk periode waktu kapanpun. Nah, ini kalau prediksi ini bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, jadi nggak ada batasannya untuk periode waktu kapan waktunya itu. Terus yang ketiga, pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Jadi penanggung jawab itu tidak bertanggung jawab total dari yang diprediksinya. Jadi ya namanya prediksi kan tidak tahu apa kedepannya gimana, cuma bisa memprediksinya. Ya, yang selanjutnya yaitu suatu prediksi diperbaharui segera setelah informasi baru mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi. Yang terakhir, varian dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Jadi produknya itu tidak dianalisis secara utuh, secara formal maupun berlanjut atau berkala. Ya, jenis-jenis anggaran berdasarkan ruang lingkup atau intensitas penyusunan anggaran dapat dibedakan. Yang pertama yaitu anggaran parsial, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkupnya terbatas, misalnya anggaran untuk bidang produksi atau bidang keuangan saja. Yang kedua, anggaran komprehensi, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dalam ruang lingkup menyeluruh, yaitu meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, produksi, keuangan, personalisasi, dan administrasi. Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama anggaran tetap atau fixed budget, yaitu anggaran disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expense serta tidak diadakan revisi secara periodik. Yang kedua yaitu anggaran continue atau continuous budget, yaitu anggaran tetap sebagai secara periodik dilakukan penilaian kembali atau revisi.
Jadi yang pertama itu tidak harus direvisi, nggak harus ya, bukannya nggak harus, tidak diadakan revisi karena ya sudah tetap nggak berlanjut. Kalau yang berlanjut ini harus direvisi, soalnya berkelanjutan, mau nggak mau harus direvisi biar selanjutnya lebih baik dan lebih tertata. Yang selanjutnya berdasarkan periode waktu anggaran dibagi menjadi dua. Yang pertama anggaran jangka pendek, satu periode akuntansi biasanya 1 tahun yang akan datang. Nah, kalau misalnya periode pendek ini hanya 1 tahun maksimalnya. Kalau anggaran jangka panjang periode lebih dari setahun. Jadi anggaran panjang ini tidak ada ketentuan, bisa 2 tahun, 3 tahun. Yang penting lebih dari 1 tahun. Kegunaan anggaran. Kegiatan penyusunan anggaran operasi mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama itu untuk menyesuaikan rencana strategi. Yang kedua untuk membantu mengoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga untuk menugaskan tanggung jawab pada manajer untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka dengarkan dan untuk menginformasikan kepada mereka tentang kinerja yang diharapkan dari mereka, dan melakukan memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk evaluasi kinerja aktual manajer. Jadi anggaran itu harus dievaluasi karena ya biar tahu apa yang kurang, apa yang melebihi batasnya dari anggaran tersebut, terus apa yang kurang dari anggaran tersebut. Jadi harus dievaluasi terus menerus. Tujuan anggaran menurut M. Farid, anggaran mempunyai banyak tujuan, antara lain adalah untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memiliki sumber dan penggunaan dana. Yang kedua yaitu untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan yang digunakan. Yang ketiga yaitu untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang selanjutnya untuk merasionalkan sumber dan menggunakan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Jadi tujuan anggaran itu bisa anggaran ini tertuju gitu loh, hasil yang maksimal. Apa yang dituju itu dapat menghasilkan yang maksimal dari anggaran tersebut. Yang selanjutnya untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Jadi menyempurnakan rencana yang disusun. Jadi mau nggak mau susunan anggaran ini harus dibuat suatu organisasi, karena kita harus mempunyai rencana yang harus dituntaskan dan harus sempurna hasilnya ke depannya. Jadi tidak ada kelebihan anggaran ataupun kekurangan anggaran. Jadi yang selanjutnya itu untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, yang terakhir yaitu dari saya akan menjelaskan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan terpadu atau strategis. Maksudnya bahwa di dalam anggaran yang disusun, perusahaan dapat merumuskan rencana yang terintegrasi dengan seluruh bagian yang ada di perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan. Yang kedua, koordinasi. Menurut adanya kesetaraan tidak akan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berfungsi bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan dengan Mas Rizky ya. Saya sudah cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.